Ustadz, gimana caranya kita tahu bahwa ini emang jodoh kita, rezeki kita, atau ini emang ditakdirkan sama Allah untuk hidup kita? Karena kadang kita ragu atau masih bertanya-tanya, ya Allah, benar nggak ya ini jodoh kita? Benar nggak ya ini rezeki yang Allah kasih untuk kita? Kayak gitu, Ustaz. Apa ciri-ciri seseorang itu jodoh kita? Ada yang tahu? Apa ya? Oh, pantesan masih sendiri ya. Banyak kesamaan. Itu kembaran sih, bukan jodoh ya. Sefrekuensi. Itu kayaknya geng deh. Karena kalau geng itu kan sefrekuensi ya. Ya, semua itu jawaban yang benar sih. Bisa karena banyak kesamaan, justru kadang-kadang banyak perbedaan yang saling melengkapi. Kadang dia sefrekuensi. Apalagi ciri-ciri seseorang itu jodoh kita. Apa? Apa? Membuat kita lebih baik lagi. Itu guru berarti ya. Benar juga. Apalagi kira-kira buat cowok-cowok nih. Cowok-cowok kan laki-laki tidak bercerita ya, jadi susah ditanya ya. Tiba-tiba mancing ya, tiba-tiba nyelem, tiba-tiba hilang kemana. Laki-laki emang gak bercerita. Cara tahu dia banyak masalah gimana? Kalau dia udah gini. Kenapa saya sengaja nanya? Karena banyak banget yang nanya kayak gini, Ustadz, apa ciri-ciri seseorang itu jodoh kita? Pertanyaan ini salah, sehingga nggak ada jawaban yang benar. Secara logika, secara filsafat, tidak ada jawaban yang benar untuk sebuah pertanyaan yang salah. Karena kita nggak pernah tahu ciri-cirinya. Kita nggak pernah tahu bahwa ini jodoh kita atau bukan, sampai kemudian itu berlalu. Kalau misalnya ternyata akhirnya seseorang putus, atau dia ditinggalkan, atau dia bercerai, berarti emang dia bukan jodoh kita. Sehingga salah satu cara kita melihat takdir itu ke belakang, jangan lihat takdir ke depan. Nanti kita jadi menerbak-nebak, jadi menerka-nerka. Jadi apa yang udah Allah berikan dalam hidup saya, ya udah saya terima dengan sepenuh hati. Kalau itu tentang pasangan, ya seolah-olah dia memang takdir saya, pasangan saya, dan itu yang saya harapkan. Siapa tahu dengan saya harapkan yang baik-baik, Allah akan menjaga dia buat saya gitu. Tapi kalau ternyata akhirnya pisah juga, baru kita katakan qadarullah, itulah takdir Allah. Jadi memahami takdir itu adalah tentang bagaimana cara kita berdamai dengan apa yang sudah terjadi, bukan dengan apa yang belum terjadi. Terhadap apa yang belum terjadi, lihatlah dengan kacamata tawakal dan doa, dengan berserah dan berharap. Sedangkan apa yang sudah terjadi, kita melihatnya dengan pasrah dan menerima, namanya takdir. Jadi kita nggak pernah tahu ini kira-kira jodoh saya bukan. Jangan-jangan orang yang udah klop banget, udah ngeklik banget, udah sefrekuensi banget, yang udah berarti banget dalam hidup kita, yang membuat kita banyak berubah menjadi orang lebih baik. Dengan takdir Allah ternyata dia datang dalam kehidupan kita sebagai ujian, bukan sebagai pasangan. Karena dia kita belajar tentang banyak hal. Gara-gara dia kita jadi bertaubat. Gara-gara dia kita jadi mendapatkan banyak kemudahan atau kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Tapi dia sebetulnya bukan pasangan kita. Dia hanyalah ujian yang mampir dalam kehidupan kita. Bisa kayak gitu. Makanya gak perlu kita tahu bahwa seseorang itu jodoh kita apa bukan. Kira-kira pekerjaan ini pekerjaan untuk saya bukan sih, ini rezeki saya gak sih. Kita gak perlu nebak itu sebelum terjadi. Kalau udah terjadi, kita mengusahakan sesuatu ternyata kita gak dapet, kita merencanakan satu usaha ternyata rugi, baru kita katakan, oh belum rezeki saya. Kalau belum terjadi jangan bilang kayaknya itu bukan rezeki aku deh. Ikhtiar dulu, berharap dulu yang baik-baik, karena itu belum kejadian juga. Tentang masalah karir kayak gitu. Kayak misalnya kita mau masuk kampus A, aku pengen nanti kuliahnya di kampus A. Jangan bilang kayaknya takdir aku nggak akan kuliah di situ deh. Itu namanya mendahului ilmu Allah. Katakan saja insya Allah aku pengen kuliah di situ. Kita ikhtiar semaksimal mungkin. Ternyata hasilnya nggak lulus, baru kita bilang qadarullah. Itulah takdir Allah. Aku terima. Kenapa? Karena takdir ini pasti rencana terbaik. Hanya puzzle-nya gak lulus gitu.
Jadi bicara takdir adalah bicara tentang apa yang sudah kita alamin, bukan apa yang belum terjadi.